Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa tapi lemes ya. Sesuai dengan kata-katanya ya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ya, saya percaya kita semua tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita datang menghampiri tahtanya. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami tahu Engkau ada di sini ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu tempat kediaman-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk masuk dalam kemuliaan di tempat kudus-Mu ya Bapa. Memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau puji Engkau, haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam hati kami saat ini Tuhan. Saat ini apa yang Engkau alami? Apakah Engkau sedang khawatir? Engkau sedang terbeban berat? Atau apapun yang ada di hatimu saat ini, serahkan pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata,
bahwa Dia yang memelihara setiap kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Dia, Haleluya. Jemaat saja katakan, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia yang memelihara setiap kita. Yes, Lord. Hanya nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami, Tuhan. Katakan sama-sama. Bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. Kami yakin Engkau ada di sini, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Yes, Lord Jesus, You are here, Jesus. Kami percaya Engkau ada di sini, Tuhan. Tak terbatas. Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan setiap kami, Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami, Tuhan. Engkau melepaskan setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu Tuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Nama-Mu yang agung, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang mulia bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu nama. Nama yang sangat berkuasa. Nama yang membebaskan setiap kita. Nama yang menyelamatkan setiap kita. Nama yang sangat ajaib. Tahukah Bapak Ibu Saudara siapa nama itu? Yesus. Lebih keras lagi? Lebih dahsyat lagi? Nama siapa? Yes, haleluya. Nama-Mu dahsyat Tuhan. Nama-Mu ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Tiada yang
seperti Engkau Tuhan. Katakan sama-sama. Hanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus berkuasa, amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kau gunung batu kami Tuhan, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan lagi. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di dalam surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nama Yesus berkuasa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ada dalam tangannya, amin. Saat Ia berkata bahwa Ia mengasihi setiap kita, Ia akan menerima kita apa adanya. Ia akan mengasihi kita di segala keadaan. Dan saat Ia berkata Ia menyertai kita, itu berarti Ia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita, amin. Saat Ia berjanji, Ia akan menepatinya. Karena Ia setia, Ia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Bahkan sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami percaya Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Percaya. Mari katakan sekali lagi. Kau Bapa yang setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, katakan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari kita katakan kepadanya, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Janji-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya. Oh, besar setia-Mu bagi setiap kami. Oh Yesus, kami percaya janji-Mu baik.
bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang telah berjanji. Oh, Engkau yang setia dan takkan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami percaya janjimu Tuhan bagi setiap kami. Kau yang selalu setia, Kau yang selalu bersama kami. Oh Yesus percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapa, terima kasih. Janjimu kuat, firman-Mu kuat karena Engkau kuat. Kami berserah ke dalam tangan kekuatan-Mu. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Biar kami berjalan di atas batu karang yang teguh. Kuatkan, teguhkan kami, Tuhan tolong kami. Kami buka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Bicara kepada tiap-tiap pribadi. Arahkan hidup kami Tuhan. Bangun hidup kami oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat tim PW. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Mantap ya. Puji Tuhan, sesuai dengan kesepakatan rapat penatua bulan lalu, sekarang sudah boleh buka masker. Ya, yang bicara tentunya saudara, jemaat masih disarankan pakai masker. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, bisa berjumpa. Harapan saya sebulan sekali saya bisa berkhotbah di ibadah satu dan kemudian sharing. Tapi kalau tidak bisa 2 bulan sekali ya, saudara doakan supaya semakin banyak pengkhotbah dan pemimpin yang dibangun. Tapi ketika saudara merelakan saya dan Yuli melayani, merintis cabang-cabang di tempat lain, akan begitu banyak orang dibangun, dikuatkan, dan orang-orang menerima Tuhan, saudara. Ya, senang sekali lebih dari 100 titik yang sudah ada di mana-mana. Dan bulan lalu, saudara, kita sudah membangun sekolah misi atau sekolah Alkitab di Palembang. Murid yang angkatan pertama 30 orang. Kita berharap saudara lebih banyak lagi jemaat yang dilatih menjadi pemimpin-pemimpin jemaat dan merintis jemaat. Karena tidak semua orang bisa full time, tapi semua orang bisa memimpin jemaat. Ya. Seperti Pak Anton, Pak Aceh, dan penatua-penatua kita yang lain, kita berharap jemaat-jemaat di Pelita ambil tanggung jawab, merintis dan memimpin jemaat supaya
makin banyak orang dimenangkan, dan ketika kita melayani handle orang, kita akan makin ditempa, dikuatkan, dan didewasakan. Itu garis perjalanan rohani tiap-tiap kita. Nah, hari ini kita masih bicara tentang kuat, tapi hari ini saya mau implementasikan tentang bagaimana setiap kita bisa kuat. Kan kemarin kita bicara tentang mengenal, terus kemudian bicara kuat oleh kasih karunia, lalu kita bicara kuat dalam kekuatan kuasanya. Nah, bagaimana aplikasinya kita bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan? Karena saudara, ada orang yang ketimpa masalah 100 kilo sudah mau putus asa. Ada yang masalah 1 ton, dia masih senyum-senyum, saudara. Ya kan? Ada yang urusannya dikit, menurut kita dia sudah mau bunuh diri. Ada yang urusannya begitu banyak, dia masih ngopi, senyum-senyum, layani orang, saudara. Ya kan? Bingung juga. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas kita bisa kuat dan bertindak. Nah, apabila kapasitas tiap-tiap kita kuat, kita sanggup memimpin 10 orang, 100 orang, sama 1000 orang, itu beda. Ya, kalau kita sanggup memimpin 1000 orang, kapasitas perusahaan kita, daya jangkau kita akan berbeda. Nah, Tuhan mau tiap-tiap kita bertumbuh maksimal. Jadi saya rindu setiap kita, baik sudah yang hadir maupun yang ikuti live di YouTube, supaya kita memperbesar kapasitas kita. Pengaruh kita makin banyak dan kerajaan Allah dimenangkan. Karena Tuhan bilang, engkau jadi terang dunia dan garam dunia. Saudara, bukan sekedar lilin-lilin kecil. Jadi bagaimana kita jadi terang dunia dan garam dunia, mari kita belajar sama-sama. Nah, karena bulan-bulan ini mungkin pikiran saya ada di SMP, ya kan ini bulan 7 ini anak-anak masuk, tuh saya lihat-lihat, wah sudah kelas 3 SD kita, 4, 5, 6, 3 tahun lagi butuh SMP kan. Sedangkan gedung SMP mesti berbeda sama gedung SD. Kemudian pembangunan SMP itu lebih kurang 8 miliar. Jadi banyak sekali dananya. Tuhan bagaimana ini? Ya kan, kita berdoa. Lalu kemudian dalam perjalanan Medan ke Jakarta, di pesawat saya kirim suara ke para pemimpin yang kelola keuangan. Saya minta restu dan izin untuk kita memulai fondasi SMP kita tahun depan. Tentu saja kalau uang nggak cukup, saudara, tapi saya tidak minta uang, saya minta restu, kesepakatan. Karena begitu kita sepakat, dana akan ikuti visi, itu prinsipnya. Lalu di luar dugaan, Pak Aceh, Pak Thailand, saudara, Pak Anton, semua kasih restu. Saya ngobrol sama Pak Heri, Pak K, semuanya oke-oke saja, ya. Pak Santo juga oke, semua sepakat, maka kita mulai berdoa. Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu Pak Thailand bilang gini, kenapa SD kita gak ditambah 2 lantai aja, di atas buat SMP. Saya bilang itu ide bagus. Saya tanya sama Ibu Nova bilang izinnya gak boleh gabung satu gedung, SD, SMP. Yang kedua, fondasi kita gak cukup kuat untuk menopang 3 atau 4 lantai. Nah, berangkat dari situ, Tuhan kasih saya inspirasi bagaimana fondasi rohani jemaat tiap-tiap orang bisa kuat menopang 3 lantai, 4 lantai, 10 lantai. Saudara, ada bangunan yang 20 lantai tenang-tenang saja, tapi ada bangunan yang 4 lantai rubuh. Nah, masalah di mana? Coba kita lihat video singkat ini, saudara. Ya, Yulven mencarikan saya sebuah video yang bangunannya roboh karena masalah di fondasi. Ya. Saudara, bangunannya kokoh dan besar, tapi fondasinya nggak kuat, ya kan? Kemudian roboh. Berapa banyak kita
bangun begitu tinggi, bisnis begitu bagus, tapi masa tua kita roboh, saudara. Ada banyak hal yang membuat kita roboh. Ada keluarga yang kalau menikah bahagia di Bali dan sebagainya, 3-5 tahun roboh saudara keluarganya, ya kan? Ada gereja yang gitu, waktu bangun semangat, 2 tahun pecah 4. Jadi persoalannya di mana? Kita mau belajar sambil saya sharing khotbah, Bapak Ibu evaluasi hidup Bapak Ibu. Saya berdoa supaya Roh Kudus bicara ya di hati pikiran Bapak Ibu untuk menemukan apa yang harus dirubah setelah dengar firman Tuhan. Itu poinnya. Bukan, wah ini bagus ya, ini menarik saudara. Tapi apa yang harus kita rubah? Karena setiap minggu, setiap hari kita dengar firman, kita baharui supaya kita makin hari makin serupa Kristus. Yang setuju katakan amin. Oke, ya, jadi kembali ke bangunan, ngomong-ngomong lucu juga video itu. Kenapalah orang refleks kalau video gedung roboh pakai teriak saudara. Ya kan? Disorain, saudara. Lucu juga, ya kan? Oke, mari kita lihat saudara firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 10 sampai 16. Saya menemukan ternyata Rasul Paulus waktu ngomong kepada jemaat di Korintus juga pakai istilah bangunan, ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Garis bawahi, tanya kepada hidup kita, apakah kita ahli bangunan yang cakap membangun hidup saudara? Hidup saudara dari lahir sampai meninggal itu perlu dibangun. Apakah engkau kuat 20 lantai, 10 lantai, atau 3 lantai, atau fondasi saja gak selesai-selesai? Ya kan saudara, apakah saudara sudah belajar dari Yesus, belajar dari hamba-hamba Tuhan, belajar dari orang-orang yang bijak, untuk meletakkan dasar dan membangun. Dan orang lain membangun terus di atasnya, ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Terus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Ulangi, Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Itulah dasar daripada fondasi bangunan tiap-tiap kita. Terus, entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Doa saya kita tidak akan alami ini. Ya, bangun semua, masa tuanya terbakar habis, memang masuk surga. Tapi seperti orang habis kebakaran, bawa badan yang keluar. Wah, itu sengsara sekali saudara. Ya, mulai hari ini perhatikan, bijak, kelola hidupmu supaya engkau tidak seperti orang yang keluar dari api. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, kita ini bangunan Allah, dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Habis saudara. Jadi kita ini sebenarnya gedung Allah, bait Allah. Roh Allah diam dalam kita dan kita harus bijak membangunnya. Nah, yang pertama tadi sudah ayatnya ya, kita mesti membangun di atas dasar Kristus. Masuk poin pertama, saudara, apa yang dimaksud dengan membangun di atas dasar Kristus? Klik. Oh, sudah kasihan medianya, nggak apa-apa pelan-pelan. Oke, jadi kita ini ya dasar kita tadi sudah bilang siapa? Yesus, yaitu batu karang yang teguh. Ayatnya dari 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 ya. Tuhan itu adalah batu karang kita. Nah, bagaimana aplikasikan ayat ini? Sederhana saudara. Saudara mesti membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman tiap-tiap hari. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan firman kalau kita tidak membaca firman. Tidak diisi dengan firman. Ya, otomatis kita akan keluar merefleksikan apa yang kita tahu di otak kita, di hati kita. Jadi kalau kita kebanyakan nonton film drama Korea, nanti cara atasi masalah kita mirip-mirip yang di drama. Ya.
Jadi kita mesti isi hati dan pikiran kita dengan firman, sehingga respon kita apa-apa balik ke firman. Apakah setiap kita dalam seluruh masalah dalam hidup kita bisa kuat, itu tergantung apakah kita respon balik ke firman, membangun dasar di atas batu karang teguh. Contoh, saudara, saya sudah lama gak berantem sama Yuli, bertahun-tahun, saudara, tapi beberapa minggu kemarin berantemnya bukan berantem, saudara. Suara nadanya tinggi, berdebat. Biasanya dulu bertahun-tahun yang lalu kalau kami berdebat gitu, beresnya lama, sudah bisa 1 hari, ya, bisa berjam-jam, tapi kemarin hitungan menit. Bersyukur juga, ya, dan saya waktu cari ilustrasi, Tuhan ingatkan supaya saya bisa kasih contoh ke jemaat, karena saudara, ada sebuah film yang saya tonton sama Yuli, orang ini mau menikah, ini film. Orang ini mau menikah, di hari pernikahannya, ini nikah dijodohkan, terus di hari pernikahannya pacarnya yang lama itu datang. Dan waktu kompor gas meledak, pacarnya melindungi dia, dua-duanya kena ledakan, masuk ICU, dioperasi. Waktu dokter pilih siapa yang ditolong duluan, dua-duanya mau serahkan nyawa. Ketika sudah sembuh, cewek ini masih mau menikah sama suami yang pilihan orang tua. Terus dokternya sampai heran nanya, kenapa? Ya gak bisa lah, saya bisa beri nyawa kalau mau meledak buat dia juga. Tapi yang cocok mendampingin saya itu suami pilihan orang tua saya, karena kami bisa ribut sama pacar saya ini dalam hal-hal kecil. Kalau meledak bersama seumur hidup paling sekali, tapi hal-hal kecil itu tiap hari. Jadi kami sudah coba pacaran 5 tahun gak cocok. Terus saya diskusi sama Yuli, lucu ya orang di luar Tuhan itu. Ya. Demi mempertahankan egonya, bisa buang cintanya, buang apa saja. Tapi persoalannya hidup orang Kristen seharusnya bahagia bersama dengan papa mama, suami istri, keluarga. Tapi kenapa banyak berantem dan ribut? Karena kita pertahankan ego, kita tidak kembali ke firman. Sebenarnya kalau setiap kita apa-apa balik ke firman, aman hidup kita. Kita kuat menanggung banyak perkara. Karena pada dasarnya firman yang menopang kita. Apapun, kalau sudah salah jalan kita balik ke firman, terus berpegang pada firman, pasti dia akan kokoh. Karena penopang kita tuh Yesus. Jangan kompromi. Kalau sudah tahu salah, balik. Landaskan hidup kita di atas kebenaran. Nah, balik kepada saya berdebat sama Yuli, terus akhirnya jurus saya keluar refleks. Ya, ini jurus yang tidak baik. Tapi banyak pria pakai ini. Oh, kalau kau mau gitu kau uruslah. Nanti dia cari kau be. Ya kan? Pendeta juga gitu, ngotot berdebat sama istrinya tidak menang, saudara. Kalau gitu kau tidak mau ikut, berhentilah pelayanan. Berhentilah jadi pendeta. Ya kan? Nanti istrinya takut, gara-gara aku, laki aku berhenti pelayanan. Kita baik-baiklah. Itu jurus tidak baik, itu jurus tidak bertanggung jawab, saudara. Jangan pakai jurus itu. Ibu-ibu juga gitu. Kau tidak mau kan, uruslah anak kau, aku tidak mau masak. Mati gaya gitu. Ya kan? Jadi saudara, waktu Yuli ngomong, saya ngomong gitu, saudara Yuli ngomong gini, kenapa papa suruh mama yang urus? Apakah papa sama mama beda? Bukankah kita satu? Mesti sama-sama mengatasi dan bertanggung jawab. Pokoknya itulah, aku udah mau pening, banyak nih urusan aku. Ya kan? Oh, banyak kan? SMP, sekolah ini, banyak lah. Kalau kita sudah tidak mau, banyak lah alasan. Ya kan? Terus Yuli gak mau berdebat, dia masuk kamar. Karena dia tahu kalau berdebat sama saya gak akan menang. Jadi dia pergi kamar, saya mulai duduk di meja makan di dapur. Mulai saya mau renungkan dan urut. Ini tadi judulnya kenapa kita berantem, ya kan? Kadang-kadang kita tidak sadar, tiba-tiba sudah tinggi. Kenapa berantem? Terus kedua adalah salah siapa tadi? Kalau aku salah, aku minta maaf. Kalau salah Yuli, aku suruh dia minta maaf.
waktu aku mulai mengurutkan, Roh Kudus bilang, pergi minta maaf, kau salah. Salahnya apa? Pria mesti tanggung jawab. Firman Tuhan bilang suami itu pemimpin, suami itu kepala. Apa-apa gak boleh suruh istri urus, ya kan? Mama pergi ketemulah, tidak bertanggung jawab. Itu melukai hati istrimu. Oh sudahlah kalau gitu. Dalam hitungan menit saya masuk kamar, sudah begitu saya masuk kamar, Yuli masih pasang kuda-kuda, ya kan? Karena biasanya saya akan datang dengan nasihat, ya. Tadi itu, nah, kau salahnya di sini, ya. Ini, kau paham enggak? Saya datang, saya peluk dia, sudah istri itu wanita itu lucu, sudah, ya. Kalau pria sudah beres ya, beres. Wanita itu udah turunnya lama. Ya kan, saudara, dia masih kalau dipeluk, ya. Sorry ya, tadi papa salah. Apa salahnya? Salah respon tadi, ya kan. Masa menolak semua ke mama. Apapun yang terjadi, kita mesti sehati. Papa mesti bertanggung jawab. Tegang-tegang gitu, terus ngomong-ngomong 2 minggu lalu waktu aku pergi ke Medan, kan sudah dicanangkan terbang ke Pineng, general check up, terus lapornya bagus semuanya, ya puji Tuhan. Jadi sudah lama gak beli duren. Jadi aku ajak Yuli, yuk kita makan duren, makanlah kau. Saudara, ya bapak-bapak kalau istrinya butuh waktu untuk landing gak apa-apa, jangan dipaksa. Beres ya sekarang, beres ya, selesai ya. Gak bisa. Itu saudara kayak kayu kalau dijemur, lambat panasnya tapi lambat juga dia dinginnya. Ya, saya sudah tes saudara, ambil pipa sama kayu bulian dijemur, sudah sore, sudah malam, pipanya sudah dingin, kayu buliannya masih hangat. Nah itulah wanita saudara. Ya, kadang-kadang dia lama landingnya, masih cembetut, apa-apa. Jadi singkat cerita saya keluar pergi buka duren, dah enak hati nih, makan dewean. Nah, tapi ya sudahlah aku kupas dulu, ya. Terus lama-lama Yuli keluar dari kamar. Ya. Pertama karena Roh Kudus sama dia aku percaya. Kedua respon suaminya. Ketiga karena wangi duren hantar dia keluar. Jadi cairlah suasananya, kami makan duren sama-sama. Nah, saudara cerita ini saya berharap menginspirasi Bapak Ibu ya. Ketika masalah-masalah kecil dalam hidup kita, mau gak kita taat sama Roh Kudus? Mau gak kita respon benar? Atau kita pertahankan ego? Ya, baik anak muda, orang tua, bisnismen. Saudara kalau kita berespon benar, urusannya selesai. Itulah yang disebut berdiri di atas firman. Membangun kehidupan di atas firman. Atau kita pertahankan ego. Bisnis kalau sudah tahu ini kita salah, miring, berbalik saudara. Ya. Jangan begini-begini kasih alasan saudara. Saya sudah lihat banyak orang, kelihatannya bagus tapi di masa tuanya rontok. Ada yang kena KPK dan sebagainya. Jangan main api, jangan coba-coba. Berapa banyak orang yang jatuh dalam selingkuh, dalam banyak hal, itu awalnya cuman meper dikit-dikit. Nah, ketika Roh Kudus ingatkan, teman-teman ingatkan, balik ke firman. Jangan kasih celah, saudara. Makanya, saudara, kita butuh komunitas untuk kita berdiri di atas firman. Kita butuh Roh Kudus. Tapi baliknya tuh ke kita. Apakah kita mau mentaati firman? Berespon benar kepada firman, taat sepenuhnya kepada firman. Pilihan ada sama kita. Ketika saudara berjalan di atas dasar kebenaran, hidup saudara akan dibangun. Satu lagi saya kasih contoh, ini kisah nyata saudara. Saya kan sudah 10 tahun lebih kurang masuk asuransi dan kemudian Tuhan tolonglah, artinya karena gaya hidup saya waktu belum bertobat itu gak bagus, jadi saya ini sebenarnya banyak penyakit. Ya, jemaat yang sebagian sudah tahu,
ada tulanglah masalah dan ginjal saya mengalami kebocoran, saudara. Secara medis gak bisa sembuh. Cuman saya harus pertahankan supaya tidak tambah parah, ya. Karena darah tinggi yang tidak terkontrol, karena ada gejala diabetes dan ada banyak persoalan tubuh kita ini. Nah, karena corona 2 tahun tuh menolong saya istirahat, menolong saya hidup lebih sehat, ya. Dan saya berdoa sama Yuli, saya bilang aku takut sebenarnya general check up. Tiap kali vonisnya tambah parah, dosis obatnya ditambah. Kalau boleh sekali ini lapornya hijau lah semua. Terus kemudian tapi otak saya langsung jalan, kalau lapor hijau udah nginap nih, asuransi udah keluar. Kan saudara, mesti bayar dewe, ambil obat 6 bulan, kalau sebulan sejuta 6 juta, belum lagi dokternya, belum MRI, belum ini itu. Tapi aku bilang Yuli, sudahlah kita sepakat. Tuhan buat mujizat, lapor aku merah walaupun masih makan obat, tapi paling tidak kalau usia 40, ya pontennya 7, usia 50 masih 7, usia 60 masih 7, sampai usia 90 masih 7, itu kan bagus namanya. Tidak mengalami penuaan dini seluruh organ tubuh kita. Itu sudah bagus, ya jangan sesali yang sudah terjadi, tapi kita pertahankan. Sepakatlah, yalah. Wah benar saudara, semuanya hijau, bagus. Tidak nginap, dokter suruh pulang, bayar sendirilah 8 juta lebih. Memang kita sudah siapkan. Tapi malamnya jam 10.30, jam 11 saudara, waktu saya kirim-kirim saat teduh, ada satu orang yang sudah kira-kira 6-7 tahun gak ketemu saudara di Jakarta. Tidak ada hujan, tidak ada badai, saat teduh pergi, tanda terima masuk 10 juta saudara dari BCA, berkat Tuhan. Jadi lebih dari cukup buat bayar rumah sakit. Maksud saya adalah kalau kita lurus sama Tuhan, kalau kita berjalan di atas dasar firman-Nya, kita percaya mukjizat, pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Semuanya kalau kita berjalan di atas kebenaran firman. Amin Bapak Ibu. Saya mau kuatkan saudara, jangan kompromi. Tapi jangan keras kepala. Ya, ini beda. Ada orang keras kepala. Ya. Bagaimana aplikasinya? Diskusikan di Komsel. Supaya saudara jadi orang bijak, tidak keras kepala, tapi juga tidak kompromi. Masuk kepada poin 2, saudara. Masalah bangunan selain fondasi, saudara kita lihat adalah tulang dan beton. Artinya besi dan beton. Ini bicara apa? Ini bicara tulang kita, tubuh kita sama daging. Beton itu menahan daya tarik supaya bangunan tidak rubuh besinya. Beton menahan daya tekan. Jadi waktu beton dicor sama besi itu jadi bangunannya kuat, saudara, dibangun di atasnya. Nah, aplikasinya buat hidup saudara adalah apakah tulang dan tubuh saudara, daging saudara kuat. Banyak orang diurapi, diberkati, tapi kemudian sakit-sakitan. 2 tahun ini karena corona dan sebagainya ada ribuan hamba Tuhan meninggal. Saya mau bilang itu seizin Tuhan, tapi bagaimanapun saudara, selain tanggung jawab Tuhan ada tanggung jawab kita. Buktinya saudara yang kena virus yang lebih kuat yang tidak ada komorbid, ya, tidak ada darah tinggi, tidak ada diabetes dan sebagainya. Jadi aplikasinya hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bergaya hidup sehat. Pelihara tulang dan tubuhmu supaya engkau panjang umur dan jadi berkat. Saya percaya paling tidak umur manusia itu bisa 100 dan sehat. Tapi kenapa ada yang 30 jalan, ya, 40 jalan, 50 jalan, 60 jalan, ya, itu karena tanggung jawab kita. Dan sudah masih dengar firman ini artinya tidak telat, ya, bergaya hidup sehatlah. Bisa saudara, termasuk saya juga, ya, mengalami pertobatan yang terus-menerus. Tidak gampang, tapi prinsipnya adalah saudara harus bergaya hidup sehat. Coba lihat klik berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah lucu yang mana 2016 sama 2022?
Ya 2016 itu hampir 100 kilo, 98 kalau nggak salah. Sekarang 82. Beda 16 kilo saudara, banyak sekali. Tapi saudara, tulang punggung saya tidak mengalami penurunan mutu yang terus-menerus. Karena bebannya ringan. 16 kilo itu berat saudara. Ya, saya temani Yuli belanja tenteng ayam 2,5 kilo pun dari Pasar Baru balik rasanya, wih, pegalnian. Ya, tidak masuk pikiran aku macam mana lah ibu-ibu gendong bayi 4 jam itu. Ya kan saudara, kita tenteng sayur dari Pasar Baru ke sini cuma 25 menit jalan kaki, pegalnian. Nah bayangin badan kita suruh tenteng daging 16 kilo dan tidak bisa lepas-lepas. Bayangin 16 kilo tidak bisa lepas-lepas, siang malam pagi petang bertahun-tahun. Apa tidak suak sok bakernya nih? Ini bukan soal gemuk kurus, bukan. Ini soal hidup sehat, ya kan? Jadi saudara mesti jaga. Prinsipnya adalah banyak makan sayur, kurangi yang minyak-minyak, kurangi daging, saudara. Ya, hindarin gorengan. Jangan bilang jangan makan gorengan, tidak bisa. Pendeta masih makan. Kurangin saudara. Ya tidak usah stres. Ingat ya. Ya ini aja, jangan selalu, oh ini tidak boleh, enggak. Nikmati saja, cuman porsinya dikit saudara. Santai, turun pelan-pelan, olahraga, ya tidur yang cukup minimal 7 jam, kayak gitu. Kelola stres saudara, supaya hidup kita ini baik dan sehat. Ini penting saudara. Ya, uang banyak penting, karir bagus penting, hidup sehat jauh lebih penting juga. Amin. Ingat, jangan stres ya. Stres lebih membunuh dari sate Padang. Ya, kalau kepengen makan, belilah makan. Tapi terukur porsinya. Haleluya. Masuk akal ini. Bisa diterapkan ya. Bapak-bapak kalau istri masak sayur, jangan dicemooh. Belajar kunyah. Makin kunyah makin baik. Dulu kok saya ke pasar ya, Yuli minta temannya hari Senin tuh pikirannya sudah kaki babi, kaki babi, kaki babi. Sekarang kalau pikiran ke pasar brokoli, sawi, ya kan, tomat, ya, dialihkan saudaraku, ya kan. Dulu kalau lapar kan waduh, apa namanya, samcan, ya kan, bakmi semua. Kalau sekarang lapar, gado-gado, pecel picu. Gado-gado, pecel picu. Bukan nggak boleh bakmi, saya masih makan, tapi frekuensi sama porsinya dikurangin. Nah, ini serius loh, Bapak Ibu, ada tekad nggak mau hidup sehat? Ya, sih sungguh-sungguh. Karena ya itu, keputusan kita menentukan masa depan kita. Amin. Saya mau kesaksian, saya percaya itu mujizat, tapi saya percaya juga ada unsur dari kita manusianya. Tingkat kebocoran ginjal saya tidak terdeteksi. Gitu. Dokternya sampai bilang, wah Bapak menjaga dengan baik ya, ini sudah 6 tahun. Makin baik saja saudara. Meskipun ya tambah tua lah ya kan, saudara, tapi segar dan sehat. Amin. Oke, next yang ketiga. Selain fondasi, selain tulang dan beton, ini ada penataan ruangan, terus dibangun. Ada gedung yang 10 lantai tapi ruangannya kacau balau, tidak efektif. Ada gedung yang meskipun kecil tapi ruangannya rapi. Ini kan tergantung arsiteknya, penataannya. Nah, Bapak Ibu semua, kita mau belajar sama-sama bagaimana kita menata hidup kita. Ini bicara apa? Saudara mesti dimuridkan, mesti memuridkan, mesti belajar. Kalau mau buka bengkel, ya saudara mesti ngomong sama orang-orang yang pengalaman. Pak, mana ada orang yang mau kasih ilmunya? Ada. Gak usah bilang, aku curi ilmu kamu, gak. Ajak makan, bangun hubungan, ngobrol. Kalau kita rendah hati, dari ngobrol sejam sudah banyak hal yang kita dapat. Pasti bisa. Kalau orang mau belajar, pasti bisa. Saudara, gereja kita dibangun oleh saya, Pak Anton, Pak Aceh, semua penatua, tidak ada yang sekolah tinggi, bahkan sekolah teologi.
Tapi kami terus belajar, diskusi, rendah hati, dan akhirnya kami kuliah teologi, terus menerus. Awalnya memang kita dibilang sesat, tapi puji Tuhan sekarang saudara, banyak gereja merekomendasikan ya pendeta-pendeta belajar dari kita. Ada institusi misi dunia, saudara, yang tanda kutip Tuhan kirimkan memberikan kita berkat. Di Jambi itu ada Pelita Community. Kita kasih misalnya 10.000 USD. Ada yang dukung pembangunan 20.000 USD. Itu Tuhan yang dukung ya. Tapi kemudian manusia juga evaluasi apa yang kita kerjakan berbuah. Nah, maksud saya adalah Bapak Ibu, bangun hidup Bapak Ibu. Belajar terus, rendah hati dalam segala bidang kehidupan Bapak Ibu. Jangan cepat puas. Bersyukur oke, tetapi mesti tingkatkan kapasitas. Khususnya adalah muridkan generasi. Banyak orang hebat di bidangnya tapi tidak lahirkan pemimpin. Saya mau tantang semua orang tua, muridkan anak-anakmu. Supaya kapasitas anak-anakmu tumbuh, bertambah, berkembang. Izinkan dia salah, izinkan dia kerjakan banyak hal, arahkan. Supaya engkau jadi bapak dan ibu yang baik. Bukan prepare untuk dia semuanya, tapi siapkan dia untuk belayar menghadapi masa depan. Ini penting sekali ya. Ada beberapa statement yang saya buat ya. Pemimpin yang baik adalah mereka yang menjadi bapak untuk muridnya ya. Renungkan ini. Apakah engkau sudah membapai anakmu dan anak rohanimu? Temukan dan cari murid-murid berpotensi untuk ikut memimpin bersama dengan kita, baik di gereja, di perusahaan, di keluarga. Ya, bayangkan Bapak Ibu, saya kemarin sore waktu jalan sore sama Yuli, kita lagi diskusi beberapa kasus tentang orang-orang sedang kita layani, ya, belum percaya. Saya bilang, betapa bersyukur keluarga kita, ya ada Gideon dan Samuel yang bisa menolong kita. Sudah nanti saya berdoa, sudah dukung, saya sudah minta teman-teman penatua dan pemimpin dukung supaya Samuel menjadi pimpro untuk pembangunan SMP. Saya minta dia mengabdi karena susah kalau saya ajak saudara semua pelayanan, anak-anak saya tidak terlibat. Bersyukurnya anak-anak saya taat dan mau ambil tanggung jawab. Ya, tidak digaji saudara. Tapi dia faham pelayanan panggilan Tuhan atas hidupnya. Dan saya bilang, kamu kalau nanti berhasil ya bersama-sama dengan Papa membangun SMP itu kapasitas kamu akan bertambah. Gitu. Lalu kemudian kokohnya Gideon mengambil hampir 80% meeting-meeting dengan luar negeri dan laporan mengelola 120 cabang, 121 cabang gereja kita, saudara. Sejak Iin meninggal, saya siapkan Gideon. Nah bayangkan kalau gak ada Samuel sama Gideon, tolong kita, kapasitas saya dan Yuli tidak akan sebesar ini hari ini. Ya. Dan kemudian ada jemaat, contoh saya ibadah satu, saudara. Saya ibadah satu, saya sudah tidak lagi dipusingkan. Kemarin ibadah sore ada yang mau nikah gini-gini, Pak Anton, Pak Kas, mereka diskusi terus ambil keputusan. Saya cuma dengarin karena pas rapatnya di Cafe Cherry. Saya bilang sama mereka, saya bersyukur sekali. Saya dirilis dari begitu banyak tugas harian. Ya, sehingga kapasitas gereja kita mengembang, saudara. Kalau kita sendiri bisa tahan pikul 80 kilo. Satu tiang nih katakanlah 1 ton, tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 tiang bisa 5 ton, bahkan bisa 10 ton dari bebannya. Sama saudara, dalam hidup saudara, saudara bangun berapa tiang, berapa kuat keluarga saudara, berapa kuat perusahaan saudara. Ya, boleh saya minta Hengki ke depan ya, ini 2 Hengki ini, ayo sini temanin saya ke depan. Ya saudara, kalau 1 saya bisa 100 kilo, terus kemudian bersama dengan 2 Hengki ini, kami bergandengan tangan, bisa sama kuat saudara. Dan bayangkan kalau Hengki kanan, Hengki kiri, bawa lagi Hengki-Hengki yang lain,
Ya kan? Nah itulah gereja kita saudara. Gereja kita akan kuat dan kokoh kalau majemuk, kalau bersama-sama. Kalau tunggal dia gak akan kuat. Hengki ini ada kelebihannya sebelah kanan nih. Lihat aja dia bobotnya, ya kan saudara? Dia pokoknya disuruh apa aja pede, dia kerjakan semua. Yang sebelah kiri ini tekun, mendukung, cermat, ngatur. Ya, mau konsumsi, mau apa, istrinya juga backup, si Emi. Jadi kita saling menopang bersama-sama. Amin, saudara? Kamsia, silakan duduk. Oh, hangat dikepit, saudara, ya kan? Tidak kedinginan. Nah, hidup saudara juga sama. Saudara bangun berapa banyak berapa banyak murid, ya kan? Ada Pak Heri, Bu Heri yang menekuni ibadah satu bersama dengan para pemimpin yang lain. Pak Heri hari ini di Bangka, ya saudara, ya, tapi kita di sini tetap ibadah, tetap jalan. Banyak gereja kalau gembalanya pergi, undang gembala luar, wah gak ada orang dan sebagainya. Ini bagus saudara. Tadi itu saya pikir mau suruh Meli sama Bu Heri naik, suruh ngomong dulu 10 menit. Tapi saya gak ngomong, ya saya khawatir nanti miss, ya sudahlah, daripada wanita ditodong, pria aja ditodong. Ya. Tapi satu kali kelak saya akan minta ibu-ibu untuk khotbah juga. Nah tapi itu cara-cara mempersiapkan tiang-tiang, saudara. Saudara mesti siapkan anak saudara, jangan lihat dia baru umur 12, belum bisa, 15, belum bisa. Sebab anak-anak itu bisa. Saya mau ngomong dengan anak-anak muda, engkau hebat dan bisa. Kemarin saya posting tentang di IG saya tentang bagaimana saya ngomong sama sekelompok anak muda. Foto yang diposting itu anaknya Pak Agus. Yang belum follow IG saya silakan follow, Julius Ahyong. Ini saudara menarik sekali, ya kan? Saking kita luasnya sekarang banyak hal yang kita bisa pakai, media bisa kita pakai untuk hal yang positif. Tapi perhatikan jangan terus-terus main HP mengerjakan hal-hal yang tidak guna. Tapi gunakan media untuk membangun pemuritan, membangun hubungan, segala daya dan upaya. Perhatikan kalau anak-anakmu kecanduan game, upayakan, beri waktu kepada dia, menolong dia keluar dari kecanduan itu. Itu fungsi dan perannya ada di ayah dan ibu. Bisa. Kemarin ada satu anak muda yang orang tuanya tanya sama Samuel, Sam, dulu kau kan suka main Mobile Legend, sekarang kok gak main lagi, ya kan? Terus anak saya mikir sebentar, dia jawab, iya Su, gak sempat lagi main, belum bangun aku sudah dicari, ya kan? Gara-gara urus sekolah nih. Ibu-ibu guru masuk jam 7, aku biasa bangun jam 9, tidak bisa lagi. Ping-piang, kamar pe dikedor, dia bilang. Mana sempat lagi Mobile Legend kalau gitu, ya kan? Laporan banyak, ya kan? Kemudian donatur, ibu-ibu guru desak, kalau aku leha-leha, nanti mereka tidak terima gaji. Aku sedih lah tanggung jawab aku kayak main-main be. Jadi kau sudah tidak main Mobile Legend? Adolah, itu gamenya masih di situ, cuman aku tidak sempat pegang, Su. Jadi menarik saudara, kadang-kadang kalau anak kita cuma suruh-suruh, jangan main game. Karena dia gak ada kerjaan, gak ada tanggung jawab yang jelas, akhirnya dia gak ada kerjaan. Saudara mesti pikirkan, minta hikmat sama Tuhan, kasih dia tanggung jawab apa yang dia menarik, dan kemudian bisa menolong dia untuk mengalihkan perhatian. Dan itu bisa dipandu, ditolong terus-menerus, berulang-ulang. Nah itulah kesimpulannya ya, kita bisa kuat kalau kita berdiri di atas firman dan kita membangun orang lain. Makin banyak tiang dan ruangan, makin besar kapasitas gedung hidup kita. Mau sudah membangunnya? Ya, kita bangun sama-sama, kemudian ibadah satu ini mesti multiplikasi, ya kan? Mengembangkan. Saya bersyukur makin penuh, saya percaya ini karena hasil besuk juga, ya kan? Kehadiran, kunjungan, perhatikan
Ya, kegerakan ini jangan sampai kendor. Doakan, pikirkan siapa yang Tuhan gerakkan, kunjungin supaya semua kembali kepada persekutuan dan jalan Tuhan. Haleluya. Waktu saya sudah habis, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau memberkati setiap kami supaya firman-Mu tertanam di hati pikiran kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mengembangkan kapasitas lewat mengembangkan orang-orang. Ajar kami memuridkan orang-orang, ajar kami mengembangkan orang-orang. Mulai dari keluarga kami, orang-orang dekat kami, perbesar kapasitas setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang dengar firman-Mu. Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman dan engkau merasa Tuhan bicara, ada sesuatu yang harus engkau lakukan, engkau ubah, taruhkan tanganmu di hati dan engkau berdoa. Saya beri waktu engkau bicara kepada Allah. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita, Dia menolong engkau. Dia akan membesar kapasitasmu, baik di keluarga, di bisnis pekerjaan, di pelayanan. Tuhan memampukan engkau jadi ayah dan ibu yang mengembangkan kapasitas anak-anakmu. Bapa, Engkau mendengar setiap doa dari hati kami para orang tua. Engkau mendengar doa dari anak-anak muda. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan kami serahkan. Perbesar kapasitas setiap kami, supaya kami jadi orang kuat dan bertindak. Berkat Tuhan ada di antara kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan perjamuan kudus, ya. Begitu ya, Meti ya. Saya diminta bertugas hari ini. Saya undang para pelayan, ya. Saudara yang belum percaya Yesus, jangan ikut ambil bagian. Tapi kalau sudah percaya Yesus, walaupun belum dibaptis, saudara boleh ikut ambil bagian. Karena perjamuan ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya. Kalau saudara percaya Yesus, saudara boleh mengikutinya. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan menebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita pegang roti dan anggur di tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 23, 1 Korintus 11 ayat 23, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya. Sudah buka pelan-pelan bagian rotinya dulu, baru kemudian anggurnya. Kita pegang.
Dan kita mau bersyukur sama-sama. Bapa, terima kasih untuk penebusan-Mu. Oleh karya salib, kami dilayakkan. Hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang kami pegang. Biar kami lewat makan dan minum, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau hadir dan memberkati roti dan anggur yang kami pegang dalam nama Yesus. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang dan doakan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersyukur, saudara. Syukuri apa saja yang kau ingat, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ada di antara engkau yang lemah tubuh, ginjalmu bermasalah, jantungmu bermasalah. Saya mau berdoa. Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Dan saya mau dengar kesaksiannya. Seperti Tuhan menyembuhkan ginjal saya. Seperti Tuhan menyembuhkan tulang punggung saya. Demikian Tuhan mau menyembuhkan setiap engkau. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang lemah tubuh, yang sakit, jadi sembuh. Jadi sembuh. Ada tumor yang terdeteksi, mengecil, hilang dalam nama Yesus. Ginjal engkau pulih, berfungsi, setiap sel-selnya normal dalam nama Yesus. Tulang punggung, jantung, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami sehat dan umur panjang di dalam nama Yesus. Mujizat bekerja sekarang, mujizat bekerja. Biar kami hidup sehat. Setiap sel-sel dalam tubuh hamba-hambamu, anak-anakmu ini pulih dalam nama Yesus. Tulang lutut, ada yang tulang lutut sebelah kanannya ini sakit. Dalam nama Yesus jadi sehat. Dalam nama Yesus jadi sehat. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dengar mujizat, kami dengar kesaksian. Nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya itu Tuhan. Kami bersyukur sembuh dan pulih setiap kami yang sakit dan lemah tubuh, apapun itu penyakitnya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, silakan dikumpulkan kembali cawan yang bekas. Kita mau dengarkan pengumuman sepekan. Tuhan berkati. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Betty Darius, Mama dari Bapak Simon Daud, Mama mertua dari Ibu Herniati Hamidi, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Bakti Sosial Ahon, Pangkal Pinang, dan dikebumikan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022
di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bagi jemaat pelita yang tidak menerima info pelita dan renungan harian atau bagi jemaat baru, dimohon agar menyimpan nomor WA Center Pelita dan memberikan konfirmasi nama dan ibadah raya Bapak Ibu Saudara agar Bapak Ibu Saudara dapat menerima informasi pelita. Terima kasih. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 akan diadakan training dan fellowship leader pelita untuk pemimpin ibadah raya dan PKS. Acara ini diadakan di Training Center Pelita, Sungai Gelam pada jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 10 Agustus 2022. Adapun acaranya dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi training dan simulasi, dan akan dilanjutkan dengan fellowship. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Jenny atau kepada pemimpin ibadah raya masing-masing. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 di ruangan anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Ahyong yang telah menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Dan juga ada sedikit ralatan untuk sekolah misi yang tadi Pak Ahyong ceritakan di Palembang, ternyata itu ada di Medan. Pak Ahyong lupa. Oke. Oke. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang ditabur di dalam setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami akan membangun dasar kehidupan kami di atas batu karang-Mu yang teguh ya Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, yang menjadi dasar kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi iman percaya kami, iman pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kami juga Tuhan mau terus menjaga tubuh jasmani kami Tuhan, biar terus sehat dan kuat ya Tuhan. Dan juga kami akan memuridkan orang lain ya Tuhan. Kami akan memulai dari keluarga kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah dibagikan oleh Pak Ahyong ya Bapa. Biarlah Tuhan terus berkati, Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Urapan-Mu yang baru terus menyertai Pak Ahyong ya Bapa. Tuhan pakai istri dan juga kedua anaknya ya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjangkau banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar Pak Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ya Bapa, keluarga kami, anak, istri, suami kami, semuanya Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami juga Tuhan berkati ya Tuhan. Dan juga setiap persembahan yang telah dikumpulkan ya Tuhan, dan juga perpuluhan, persembahan khusus, dan juga persembahan umum ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau Tuhan terus mendengarkan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami kuat terus di dalam Engkau ya Bapa. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.